Kelapa atau Cocos nucifera linnaeus, satu dari beraneka ragam spesies tumbuhan yang menyebar di hampir semua dataran khatulistiwa Asia Pasifik, khususnya di barisan kepulauan Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tumbuhan palem dari jenis monokotil ini tumbuh subur membentang dari utara Pulau Burung hingga ke selatan Kecamatan Kemuning. Mendominasi sebagai tanaman perkebunan utama masyarakat. Secara klasifikasi, kelapa termasuk dalam kingdom Plantae, dengan ciri khas tumbuhan batang beruas, berkayu keras dan tidak bercabang, akar serabut, daun tunggal dengan petulangan menyirip. Kelapa termasuk dalam suku aren-arenan dengan anatomi buah berdiameter 10 hingga 20 cm. Berwarna hijau saat muda, orange dan coklat saat semakin matang. Dengan lapisan serat di bagian luar atau sabut, lalu tempurung atau batok yang melindungi biji kelapa berupa membran yang di dalamnya mengandung endopermium berwujud cair. Kelapa sendiri cenderung tumbuh subur di wilayah gambut, rawa, dan dekat perairan. Menjadikannya khas lantaran aliran sungai atau tepian pantai sebagai sarana persebaran kelapa yang efektif akibat terbawa arus. Dengan wilayah mencakup daratan dan perairan seluas 18.812,97 km persegi. Dominasi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tercatat mencapai lebih dari 400.000 hektar. Dewasa ini, kelapa yang menjadi urat nadi ekonomi 80% masyarakat Indragiri Hilir memberi dampak yang meluas seiring puluhan tahun berlalu. Kelapa dan produk turunannya terus mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian dan manfaat ekonomi ribuan masyarakat petani pesisir Indragiri Hilir. Mulai dari produk sederhana yang menjadi konsumsi harian, kelapa berpengaruh luas pada kekayaan kuliner masyarakat. Santan, air kelapa muda, minyak goreng kelapa, nira dan gula merah, hingga nata de coco memperkaya ragam kuliner tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. Keunikan pohon, daun, batang hingga batok kelapa juga mempengaruhi ragam kerajinan masyarakat. Ada kerajinan daun kelapa yang menghasilkan janur kuning, kerajinan batok kelapa dengan ragam olahan dan bentuk, hingga produk mebel batang kelapa yang menghasilkan meja, kursi, dan olahan mebel lainnya yang khas. Pada tahapan yang lebih tinggi, dengan berbagai produk turunan seperti arang tempurung, santan, kopra putih, minuman olahan hidrokoko, kokopit, cocoa fiber, virgin coconut oil, dan lain-lain menjadi komoditi ekspor utama yang menembus pasar negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, ekspor ke Jepang, India, bahkan hingga ke negara-negara Eropa. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hilir mencatat, perusahaan PT Inhil Sarimas Kelapa dan Sambu Group pernah mengolah produktivitas tertinggi hingga lebih dari 5 miliar butir kelapa bulat dalam setahun. Nama Madi bin Ambosaka. Saya sebagai pengelola di sini.
sekaligus petani. Ini pengolahan kelapa yang upcare. Kita rubah jadi ada bermacam produk. Yang pertama kita buat kelapa basah. Yang kedua kita bikin asalan yang kering. Kalau di Sungai Luar ini Pak, bermacam-macam. Ada kita yang jual ke Sambu, ada yang jual ke kapal untuk dikirim ke Malaysia. Pas itu kalau untuk kopranya yang basah atau yang asalan stok, bisa kita kirim ke Jambi, kita Jambi. Saya Setia Tuhu dari CV Amarta, lokasi di Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. CV Amarta bergerak di industri tradisional pengolahan kopra ataupun kelapa dan turunannya, spesifiknya di kopra putih. Target utama kami adalah membuat produksi kopra yang baik, yang berstandarisasi internasional. Untuk produksi kopra putih itu ada beberapa spesifikasi. Untuk Indragiri Hilir sekarang udah bisa masuk ke pangsa pasar India, Bangladesh, sama Pakistan, dan beberapa negara di Timur Tengah. Untuk kuantiti ataupun volume itu menyesuaikan dari orderan di buyernya. Bisa mencapai 2 sampai 500 ton per bulannya untuk di CV Amarta aja. Sejumlah tulisan dari berbagai sumber mencatat, kelapa telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu. Sebuah laporan menceritakan bagaimana julukan negeri Seribu Parit yang disematkan untuk Kabupaten Indragiri Hilir lantaran dimulainya era peningkatan produktivitas buah kelapa dengan pengembangan sistem kanalisasi atau pembuatan sekat parit dan tanggul mekanik sebagai irigasi dan drainase pohon kelapa sekaligus sebagai sarana pengangkutan hasil kelapa petani. Inovasi yang belakangan dikenal dengan istilah trio tata air kelapa tersebut dimulai pada tahun 1918 Masehi oleh Mufti Kerajaan Indragiri Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari atau Tuan Guru Sapat. Saat mulai bermukim sebagai pendakwah sekaligus petani kelapa di wilayah Parit Hidayat, Sapat, Kuala, Indragiri. Usai sistem parit dan tanggul mekanik, Tuan Guru Sapat berhasil meningkatkan produktivitas panen buah kelapa hingga saat ini inovasi tersebut tersebar dan ditiru ke penjuru negeri Indragiri Hilir. Kenalkan, nama saya Muhammad Yunus, petani desa Sungai Luar. Sebenarnya kalau tips untuk pengelolaan kebun kelapa adalah tata air yang harus bagus. Pertama kita harus pembuatan parit, penanaman sesuai dengan jarak tanam yang baik, dengan ukuran yang memang udah diapakan dengan standar nasional. Kemudian pembuatan parit supaya dia pembuangan atau pengeluaran air bisa keluar langsung ke parit induk, yaitu parit besarnya, parit induknya. Dari anak-anak parit yang ibaratnya itulah parit tersier, parit kecil, anak parit. Itu yang harus kita utamakan dulu. Untuk jarak antara pembuatan parit atau parit tersier pada anak parit itu adalah kurang lebih, yang lebih idealnya adalah 4 baris. Jadi penarikan antara akar parit, akar air dari akar kelapa itu 2 baris per kiri kanannya, jadi dia cepat kering. Karena otomatis kalau kelapa ini kan kelapa memang butuh air, tapi memang dia juga harus kering. Kalau trio tata air yang kurang bagus, itu dampaknya adalah kelapa dia menguning, pocong. Jadi kita antisipasi seperti itu, kita harus pembuatan tanggul mekanik untuk di depannya, sehingga air yang masuk tidak masuk, kemudian nanti yang dari dalam itu bisa cepat keluar dia. Jadi pembuatan ibarat itu dikeringkan, masuk di dalam lokasi. Maka tak heran, ratusan tahun tumbuh berkembang di tengah masyarakat, kelapa membudaya, mempengaruhi di tiap-tiap sendi keseharian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Rakyat hidup bahagia. 8 Februari 2023, pada rangkaian puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kota Medan, Sumatera Utara,
Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan dengan presentasinya Kelapa yang Membudaya sukses meraih peringkat 3 nasional Anugerah Kebudayaan PWI Award tahun 2023. Barulah sekitar tahun 1918 Mufti Kerajaan Indragiri Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiqi, ketika dia melihat hasil kebun kelapa masyarakat yang tidak maksimal, maka dia panggil keluarga dan murid-muridnya untuk membuat parit-parit sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan kesuburan tanah yang dikenal dengan sistem kanalisasi. Nah, dari sinilah embrio timbulnya ataupun munculnya gagasan konsep pembangunan perkelapaan di Kabupaten Indragiri dengan sistem trio tata air. Di dalamnya ada tanggul, di dalamnya ada parit atau kanal, dan juga ada pintu kelet. Itulah trio tata air sistem pengelolaan perkelapaan di Kabupaten Indragiri. Karena di sini Bapak Sekjen PUPR ada dan kebudayaan. Jadi satu hal yang sangat penting dalam sistem tata kelola perkelapaan itu adalah irigasi. Nah, ketika kami mengusulkan pembangunan irigasi di Kementerian Pertanian, ini tidak ada program ini. Irigasi itu adanya di PU. Nah, ini kami mengharapkan mungkin ada sinergi program antara PU dengan Kementerian Pertanian sehingga masyarakat kami yang sangat memerlukan masalah irigasi dalam penataan pengelolaan perkebunan kelapa ini mudah-mudahan ini bisa kami usulkan melalui PUPR. Untung aja Pak Sekjen PUPR di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan kewenangan yang ada oleh kami selaku kepala daerah, maka kita mendorong lahirnya seni budaya yang berbasis kepada kelapa. Bupati telah menerbitkan surat keputusan tahun 16 dan tahun 2019 yang mewajibkan bagi para PNS untuk menggunakan pakaian Melayu dan bertanjakan kelapa. Dan ini yang dipakai merupakan harian dinas setiap hari Jumat. Nah, kemudian ini merupakan satu budaya yang kita lestarikan di Kabupaten Indragiri hingga muncullah jenis-jenis tanjak seperti yang saya pakai ini. Ini tanjak ini adalah bersumber dari bahan kelapa, bagian dari kelapa. Kemudian munculnya berbagai seni-seni budaya. Alhamdulillah pada pelaksanaan presentasi yang lalu kita menampilkan tarian pentolan, dan itu adalah tarian yang menggambarkan bagaimana masyarakat Kabupaten Indragiri dengan budayanya berkelapa. Dan banyak muncul lagi tarian-tarian kreasi yang tentunya ini dipelajari di setiap sekolah, dan ini merupakan budaya dan masyarakat Indragiri. Kenapa saya katakan budaya? 80% masyarakat Kabupaten Indragiri itu bermata pencaharian adalah kelapa. Artinya apa? 80% kehidupan masyarakat Kabupaten Indragiri itu menggantungkan dengan kelapa. Kelapa merupakan pohon kehidupan bagi masyarakat kami yang ada di Kabupaten Indragiri. Dan kelapa juga sudah membudaya di bumi negeri Seri Gemilang Kabupaten Indragiri. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tentunya Bapak pernah minum hidrokoko. Bapak dan Ibu kenal yang namanya kara. Kara, ada santan kara, ada tepung kara, dan ada minyak kara. Itu adalah bersumber dari negeri kami, Kabupaten Indragiri Hilir, Ibu Kota Gemilang. Jadi dari perkelapaan ini, melalui produk yang dihasilkan, lebih dari 50 negara sudah ada diedarkan yang namanya kara. Upaya tak henti terus ditempuh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar puluhan atau ratusan tahun ke depannya kelapa yang menjadi urat nadi ekonomi warga bangkit dan semakin berkembang untuk memberi kehidupan yang layak untuk ribuan keluarga petani Indragiri Hilir.
Maka sewajarnya dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat, potensi perkelapaan Indragiri Hilir harus mampu mensejahterakan masyarakat negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir.